Ya kan manusia yang percaya sama dia, yang ikuti dengan. Berarti ada manusia yang duluan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa selain Yesus. Tidak ada. Iya. Nah, kalau memang tidak ada, maka aku tanya, anak manusia yang dikatakan Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa ini siapa? Siapa coba? Huh? Venus? Venus baru besar ini ya, aku kasih ya. Coba baca dari atas dulu, kembali di atas. Iya kan udah dari atas kita tadi loh, Dinda. Ini cerita jaringannya nggak bagus itu jaringannya. Nih, rencana dari nomor 1 ya, rencana untuk membunuh Yesus. Ini ceritanya inilah, cerita tentang historisnya ini. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat nih. Lalu Yudas mengkhianati Yesus nih, maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Dirasuki iblis Yudas kan, supaya dia mengkhianati Yesus. Nah, udah setelah itu persiapan untuk makan Paskah. Udah, inilah rentetan ceritanya, ini panjang kali ini. Penetapan perjamuan malam. Nah, terus ini percakapan waktu malam perjamuan. Nih, ceritanya panjang ini. Nih, di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, kan gitu. Nih, lalu Yesus ditangkap nih. Yesusnya ditangkap udah ini. Nah, nih scroll lagi. Setelah dia ditangkap, Petrus itu menyangkal Yesus kan. Nah, nih. Ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nih. Nah, ini Yesus di depan mahkamah agama. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia dan mengukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan ke mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama. Yang dihadapkan ke mahkamah agama ini siapa, Venus? Yesus. Nah, katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, ya. Tengok nih. Jawab Yesus. Yesus berkata ini ya, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya." Lalu apalagi kata Yesus? "Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab." Baru kata Yesus lagi nih, "Mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Yang jadi pertanyaan, jika yang berkata ini adalah Yesus, lantas Anak Manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa ini siapa, Venus? Itu kan sudah bilang orang-orang yang banyak yang percaya sama dia itu. Oh, berarti selain Yesus ada sosok lain yang duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa? Ada? Itu bagi orang yang percayanya, bukan selamanya duduk berhadapan begini, tidak selamanya. Itu kan logikanya yang tidak sampai, Bang. Itu bagi Yang orang saya yang tanyakan percaya gini, sama Yesus itu. Makanya yang saya tanyakan dengar Venus, fokus Venus. Yang saya tanyakan, ya, sebelum Yesus mati di kayu salib, berarti sudah ada Anak Manusia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa mendahului Yesus. bukan begitu pemahamannya, Pak. Makanya simak pertanyaanku itu siapa? Sebuah pertanyaan yang diawali dengan kata siapa, kau harus menyebut nama. Tidak Mulai masalahnya itu. anak manusia. Dengar dulu, di situ kan semua anak manusia. Anak manusia kan bagi orang yang percaya dengannya begitu. Di situ bukan hanya satu kalimat. Tidak ada, Pinus. Janganlah kau rubah-rubah bibir kau. Gak ada di sini dikatakan semua anak manusia. Mulai sekarang
Aduh, hilang pula dia. Mulai sekarang anak manusia, Nah, nggak ada iya, dibilang semua anak manusia. Sudah, mulai Anak sekarang manusia anak sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yang jadi pertanyaan, siapa nama anak manusia yang duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa ini? itu orang yang percaya kepadanya, Pak, bukan selamanya. Tunggu saya jelaskan. Mungkin pemahaman Pak Faruk ini, mungkin kalau secara duduk nyata antara saya dan Pak Faruk langsung duduk berhadapan, mungkin pemahaman begitu kan? Dinda, yang saya tanyakan siapa? Sebuah pertanyaan contoh gini. Venus, siapa namamu? Nah, Hah? Namamu siapa? Jawabnya apa? pemahamanmu yang nggak benar, Pak Faruk. Kau memahami Ini- pertanyaan aja gagal gitu loh. Tapi kau katakan Kalau aku gagal. pemahamannya Pak Faruk, kalau Aku cuma pemahamannya Pak bertanya, Faruk, Venus, aku Iya, cuma bukan- bertanya, tidak memberikan pemahaman. Aku bertanya, namamu siapa? saya sudah bilang kan tadi, bagi manusia yang percaya kepada Yesus, itu yang dikatakan duduk sebelah kanan Allah. Itu kok ngarang. Itu namanya kau ngarang bebas. Karena dalam Lukas 22 itu tidak ada narasi yang seperti itu. Itu ngarang bebas, makanya aku bilang Nah, sampai detik kalau ini memang- nggak ada orang Kristen yang percaya Bible, nggak ada. Saya percaya. Bible, dengar dulu Venus. Biblenya salto ke depan, kan gitu. Biblenya salto ke depan, tulisannya salto ke belakang. Kristen memahaminya guling-guling di tanah. Tidak ada tertulis seperti itu, gitu loh. Kau yang mengatakan sesuatu yang tidak tertulis di Biblemu, tapi kau katakan pemahamanku yang salah. Lebih Padahal tadi dulu kan yang Pak dulu, Faruk tanya Diam nama, dulu. sedangkan di situ Diam dulu. bukan menyebut satu orang. Diam dulu. Baru. Biar aku jelaskan dulu sama kau. Dengar dulu, diam Ya. dulu. Sementara aku dari tadi tidak menyampaikan pemahaman. Aku cuman bertanya. Dalam Lukas 22:69 kan ada dikatakan anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yang namanya manusia punya nama enggak? Manusia punya Ya, nama enggak? namanya. Dengar dulu. Yang itu kan anak manusia kan? Iya. Anak manusia kan? Nah, dia bukan merujuk satu orang kan? Nah, makanya saya tanya, anak manusia, namanya anak manusia punya nama enggak? Dengar dulu, dia bukan merujuk ke satu orang aja situ. Iya, tidak merujuk semua manusia. Semua manusia, Dengar dulu, oke lah. dengar dulu. Yang saya tanyakan, Syahidrom dipercaya penghiuma. Yang saya tanyakan dia, saya tanyakan, namanya anak manusia, punya nama enggak anak manusia? Itu kata anak manusia, itu kalimat umum buat semua anak manusia. Begitu, bukan hanya satu orang Iya. aja. Oke, itu mengarah kepada seluruh umat manusia, betul? Nah, berarti ketika Yesus dihadapkan di depan mahkamah agama, sudah banyak anak manusia yang duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, betul? Ya. Nah, ternyata sia-sia penyaliban Yesus. Ngapain pula lagi dia disalibkan lalu mati? Oh, itu jadi itu Sebelum dia pemahamannya. disalibkan, dengar dulu Venus dengar dulu Venus. Sebelum dia disalibkan, ternyata sudah banyak anak manusia yang duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Oke, terus yang saya tanyakan ini Pak, yang disalib itu siapa? Gimana? Ini sesuaikan dia punya tema kan? Yesus Iya. nggak disalib. Terus yang Iya. disalib itu siapa? Yang disalibkan itu Yesus yang dirancang oleh Paulus. Yang coba mana ayat yang mengatakan seperti itu?
Oke, aku kasih kau ayatnya. Ya, beberapa tokoh Yesus yang ada dalam Bible. Yesus pertama, Yesus anaknya Maria, Lukas 1 nomor 31. Oke. Tunjukkan siapa yang disalib dengan Yesus pada saat itu tidak disalib. Coba. Nih. Ini Yesus anaknya Maria ini. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Oke? Yesus yang kedua, ya, seorang anak laki-laki itu apakah cahaya? Bukan kan, virus kan? Mana itu Yesus kedua, mana? Coba tunjukkan. Nih, Yesus kedua. Yesus kedua adalah Yesus yang menemui Paulus ketika dalam perjalanan ke Damsyik dalam bentuk cahaya. Nih. Coba mana? Tunjukkan. Nih ya. Itu dengan membawa surat itu, berangkatlah Saulus ke Damsyik. Ketika ia sudah hampir sampai, tiba-tiba cahaya dari langit memancar di sekeliling dia. Lalu Saulus jatuh ke tanah dan mendengar suara berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Jawab Yesus, ya, jawab Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Yesus yang menemui Paulus ini dalam bentuk cahaya, bukan? iya. Cahaya. Dalam Lukas 1 nomor 31, Maria melahirkan seorang anak laki-laki atau melahirkan cahaya? Melahirkan orang laki-laki. Laki-laki. Aku kasih tahu sama kamu ya siapa cahaya ini. Nah, sekarang kita ke sosok Yesus yang bertato pahanya. Nih, Wahyu pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Sosok Yesus yang menemui Yohanes di Pulau Patmos adalah Yesus yang di pahanya ada tato Raja di atas segala raja. Sementara ketika Maria melahirkan Yesus, apakah di pahanya ada tulisan Raja di atas segala raja? Tidak ada. Tidak ada. Sekarang saya tanya, sosok yang menemui Yohanes di Pulau Patmos dalam Wahyu 19:16 ini, yang katanya Yesus tapi di pahanya ada tato bertuliskan Raja di atas segala raja, apakah ini Yesus anaknya Maria? Ya, Yesus anak Maria. Oke, di mana datanya Yesus anak Maria punya tato di pahanya? Tidak semua tertulis itu, Pak. Kalau semua tertulis, lantas jika memang semua tidak tertulis, atas dasar apa kau katakan ini adalah Yesus anak Maria? Kalau tidak tertulis di sini, kau tahu dari mana kalau ini Yesus anaknya Maria? Ngarang bebas lah tahu gitu loh. bukan ngarang bebas. Ini pertanyaan tidak masuk akal, Bang. Loh, kenapa nggak masuk akal ini? Aku kasih kau lagi datanya nih ya. Tengok ya. Ini lebih data signifikan ini tentang penyaliban ini. Yesus itu nggak disalib, tapi dia diserupakan sama yang lain. Oke. Nih ya tadi ya. Itu. Nih ya. Tengok ya. Mulai sekarang, ini kan Lukas 22:69 tadi kan, anak manusia sudah duduk dikatakannya kan? Ya kan? Sudah duduk di sebelah kanan. Allah yang Maha Kuasa ini sudah duduk dia ya, anak manusia itu sudah duduk ya. Dan ini sekarang kita ke Yohanes 20. Yohanes 20 nomor 17. Nih. Kitab Yohanes 20 ini adalah kitab yang menceritakan pasca penyaliban, cerita tentang kebangkitan, ya. Nih ya, Yesus sudah bangkit dari kematian. Ini ceritanya ini dari Yohanes 1, kita buka dari nomor 1 aja. Nanti kau bilang potong. Nanti kau bilang potong-potong ayat nih ya.
Nih, di sini kan dikatakan kebangkitan Yesus. Ya. Oke. Nah, kita buka nomor 17-nya. Apa kata dia? Nih. Nomor 17 nih kata Yesus ini. Tengok ya, dalam Lukas 22 nomor 69 tadi dikatakan, Yesus itu sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa kan? Ada sosok Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Oke? Sementara dalam Yohanes 20:17 ada lagi sosok Yesus ya yang sudah bangkit tapi belum duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Karena dia berkata begini, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi ke Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Aku akan pergi." Di sini kata-katanya tertulis aku akan pergi. Ini masih akan pergi dia ini. Sosok Yesus yang katanya bangkit dari kematian ini masih akan pergi kepada Bapaknya, Bapakmu, Allahnya, Allahmu. Akan pergi. Sementara dalam Lukas 22 nih, Lukas 22 nomor 69 nih, ada sosok Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Nah, sekarang kutanyakan samamu, ya, kau lebih percaya Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa atau Yesus yang akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa? Dua-duanya benar itu. Apa? Semuanya itu benar, tidak ada yang salah. Oke, berarti Yesus banyak ya di Bibelmu ya. Anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah, ya benar itu. Percaya bagi Allah. Kalau dua-duanya benar, berarti cerita tentang sosok Yesus ada banyak di dalam Bibelmu kan? Yesus bukan satu kan? Ada dua kan? Tidak. Yesus anak Maria itu aja. Tidak ada Yesus lain. Oke. Sekarang saya tanya, ketika Yesus berkata, sesungguhnya mulai hari ini, mulai sekarang, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Anak manusia, siapa anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa itu? Oh, kalau mau tanya nama aja itu tidak ada dia punya nama itu. Dia merujuk semua pada manusia itu. Bukan hanya pada satu orang aja. Oke, mau tanya nama untuk siapa nama yang duduk di sebelah kanan Allah, itu tujuh keliling pun tidak ketahuan. Oke, berarti sebelum Yesus disalibkan sudah ada anak manusia yang duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa kan, betul? Iya, bagi orang-orang yang percaya dengan Allah kan ya ada. Nah, benar ku bilang, kau kena prank. Gimana caranya kena prank gimana? Kena prank. Coba jelaskan. Kalau sebelum Yesus disalibkan sudah ada manusia yang duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, lantas untuk apa lagi Yesus itu disalibkan? Oh, memang pikiran kita benar Pak Faruk ini, aduh. Untuk apa lagi dia disalibkan? Dia belum disalibkan saja, sudah banyak kau bilang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa kan? Sudah itu kan? bagi orang yang percaya dengannya. Iya, orang yang percaya dengan dia sebelum dia disalibkan, betul? Iya. Lantas untuk apa lagi dia disalibkan? Karena sebelum dia disalibkan pun sudah banyak orang yang percaya sama dia. Itu namanya mati konyol. Oke, jelaskan sekarang. Siapa yang disalib itu? Kalau bukan Yesus. Ngapain lagi kita bahas tentang siapa yang disalibkan? Ternyata penyaliban andaikan tidak. Karena ternyata andaikan pun terjadi penyaliban, ya, kematian Yesus yang kau katakan di kayu salib itu adalah kematian yang konyol. Bilang kematian yang konyol. Itu salib tanda kemenangan bagi Yesus Kristus itu. Di mana tertulis salib adalah tanda kemenangan bagi Yesus? Di mana? Tidak semuanya, tidak semua itu tertulis, tapi salib adalah lambang kemenangan. Jadi ketika Lambang tidak kemenangan. tertulis,
Ketika tidak tertulis, kau tahu dari mana? Kalau kau tunjukkan yang tertulis dalam Bibelmu, kau percaya nggak? Nah, salib itu tanda kutuk. Percaya nggak kau? Salib itu bukan tanda kemenangan bagi Yesus, tapi tanda kutukan atas diri Yesus. Tidak ada siapa yang mengatakan seperti itu. Nih Bibelmu lagi nih Kutukan mengatakan ini. menjadi kemenangan itu. Nih. Oke, Nih. mana? Data Bibelmu lagi nih. Oke. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis. Oke. Simak ya. Terkutuklah orang yang digantung Orang pada yang kayu digantung. salib. Oke. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sekarang saya tanya, Yesus mati tergantung nggak di kayu salib? Ya memang mati tergantung, tapi bangkit di hari Oke. ketiga. Bangkit di hari ketiga. Terkutuk. Nanti dulu cerita tentang bangkitnya nanti dulu, oke? Jika kau sudah akui Yesus itu mati tergantung di kayu salib, berdasarkan Galatia 3:13, orang yang tergantung di kayu salib itu terkutuk nggak? Ya memang terkutuk kalau yang mati tergantung. Terkutuk. Tapi dulu. Tapi ada. Tapi Yesus bangkit di hari ketiga. Oke, Mengalahkan maut. Yesus lompat lagi kita ya. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Oke. Kau tahu dari mana Yesus bangkit pada hari yang ketiga? Terkutuk. Itu kan bilangnya mati terkutuk kan? Yang digantung mati terkutuk kan? Iya. Nah, Kau tahu dari terus, mana? Kalau Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga, kau tahu dari mana? Nah, katanya menghafal Alkitab. Iya, sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengatakan, "Aku akan mati lalu bangkit pada hari ketiga." Di mana Yesus berkata begitu? Oh, Yesus tidak mengatakan seperti itu, Pak. Tapi kalau Anda harus tanya perkataan yang begitu, itu tidak akan ada. Memang pertanyaan bilur apalah itu konyol pertanyaan. Mana perkataan aku dijadikan perkataan, astaga. Ketika Yesus aja tidak pernah mengatakan dirinya bangkit pada hari yang ketiga, lantas kau tahu dari mana dia bangkit pada hari yang ketiga? Tahu dari mana kau? Yesus aja nggak pernah ngomong. Oh, jadi itu. Hah? Tahu dari mana kau? Bisa. Kau udah akuin nih kan tadi, Yesus itu nggak pernah berkata begitu. Begitu bagaimana? Dia, aku akan mati lalu bangkit pada hari yang ketiga. Yesus kan nggak pernah berkata begitu. Lantas kau tahu dan yakin dari mana kalau Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga? Tahu dari mana? Tapi Yesus bangkit kan? Loh, aku kan sudah Tidak. bilang Yesus Tidak, itu Yesus bangkit kan? Yesus tidak, bangkit kan? tidak ada kebangkitan. Oh, sudah. Kalau tidak percaya, sudah. Jangan tanya. Tidak ada kebangkitan gitu loh. Karena apa? Karena tidak ada narasi di Bible tertuliskan Yesus berkata, "Aku akan mati lalu bangkit pada hari yang ketiga." Kalau memang ada, kutanya samamu, sebutkan tertulis di mana Yesus berkata, "Aku akan mati lalu bangkit pada hari yang ketiga." Di mana Yesus berkata begitu? Memang tidak ada perkataan Yesus Ya yang seperti itu. sudah. Tapi Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Makanya ada yang namanya kebangkitan Yesus Kristus. Coba di Muslim ada tidak kebangkitan Muhammad? Kau tahu dari mana Yesus bangkit pada hari yang ketiga? Kau tahu dari mana? Hah? Kau dari mana kau? Mana datanya? Yesus mengatakan dia bangkit pada hari yang ketiga. Tahu dari mana? Hah? Mana datanya? Itu ujuk. Aku tahu maksudmu pasti perkataan Yesus kan? Sedangkan Yesus Iya. tidak mengatakan begitu. Nah, Sedangkan Yesus tidak mengatakan begitu. Nah, ketika gini, ku kasih sama Kofinus. Ketika Yesus aja nggak pernah berkata begitu, kok pandai-pandai yang ngomong kayak gitu? Tidak, Pak. Tapi terbukti Yesus Kristus bangkit dari kematian mengalahkan maut. Mana buktinya? Ya, saya tidak perlu membuktikan. Tapi kalau Anda mencari dengan kebenarannya pasti terdapat. Ngarang itu namanya gini, Dinda. Bukan Itu namanya ngarang. diskusi. Sekarang saya Bukan tanya. dulu. Kau Sekarang diskusi tanya. itu pakai doktrin gitu loh.
Bukan Pak Faruk. pakai data, Pak Faruk, kok marah? Pak Faruk. Hmm. Tadi kan Yesus, coba baca, tunjuk ulang itu ayat tadi yang mengatakan kebangkitan Yesus. Coba tunjukkan ulang. Di mana pula ada kebangkitan Yesus? Coba tadi kan sempat baca kebangkitan Yesus kan? Nggak ada ayat menunjukkan tadi kebangkitan Yesus, nggak ada. Itu tadi awalnya kan ada tentang kebangkitan. Kebangkitan kan ada. Itu bukan ayat, Dinda, itu perikop. Perikop itu bukan Ya ayat. coba tunjukkan. Coba Iya, itu tunjukkan. perikop bukan ayat. Itu perikop, tunjukkan. nggak usah kau pegang itu. Kan udah Coba kau akui tunjukkan. tadi. Tidak ada. Tidak ada Yesus berkata, aku akan mati lalu bangkit pada hari ketiga. Itu tidak ada Yesus berkata begitu. Jadi gini. Iya memang Yesus tidak. Sasu bilang Yesus tidak mengatakan aku bangkit pada hari yang ketiga. Yesus tidak mengatakan seperti itu. Ya kan? Ya sudah. Ketika Nah, dia saja. Tapi dengan kalau Dinda, Anda menanyakan, di mana perkataan Yesus bangkit di hari ketiga, memang tidak ada. Oke, ketika Memang Yesus tidak aja, ketika Yesus aja tidak pernah berkata begitu, berarti ketika kau mengatakan Yesus bangkit, kau ngarang. Bukan ngarang Pak. Tapi pada dasarnya Yesus bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Iya, di mana Yesus Tapi berkata kalau begitu? Anda tapi kalau Pak Faruk masih nanya mana perkataan Yesus Kristus bangkit pada hari ketiga, memang tidak ada yang tertulis begitu. Ya udah, nggak ada. Memang. Jadi gini, Yesus sendiri tidak ada yang mengatakan aku bangkit pada hari yang ketiga, memang tidak ada. iya, dengar Venus ya. Karena kau sudah akui bahwasanya Yesus sendiri tidak pernah mengklaim diri dia bangkit pada hari yang ketiga, akan tetapi kau tetap mengimani Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga, itu urusanmu. Karena sampai kapanpun nggak akan bisa diluruskan kau. Karena apa? Karena kata-kata Yesus aja kau bantah. Tidak. Yang saya imani ini, dengar dulu Pak Faruk, dengar dulu. Pak Faruk. Dengar gini. Yang saya imani ini, Sabar Venus, pelan-pelan sabar Venus, pelan-pelan Venus, ya. Yesus aja nggak pernah bilang kan kalau dia bangkit pada hari yang ketiga kan, betul? ya Jadi kenapa kok ngotot mengatakan dia bangkit pada hari yang ketiga? ya Pak, kan terbukti Yesus bangkit pada hari ketiga. Iya, mana buktinya? Tapi kalau Pak Faruk menanyakan perkataannya, ya memang tidak ada perkataannya Yesus begitu. Kembali lagi kita di awal kan, Yesusnya aja nggak pernah ngomong kalau dia bangkit, gitu loh. Lantas kenapa kok ngotot bilang dia bangkit? Kenapa? Berarti gini Venus ya, berarti iman yang saat ini ada padamu itu hanya doktrin belaka, dogma belaka yang mengangkangi perkataan-perkataan dari Yesus itu sendiri. Oke, begini Pak Faruk. Kalau mau Pak Faruk menanyakan perkataan atau perkataan yang keluar dari mulut Yesus, memang tidak ada. Ya sudah, selesai. Tapi ada. Tapi yang menyaksikan Yesus bangkit pada hari ketiga itu banyak. Siapa? Kasih satu nama aja. Iya, kasih satu nama. Kasih satu Bahkan nama yang yang naik di surga menyaksikan. pun orang menyaksikan Yesus naik di surga. Siapa? Itu. Siapa yang menyaksikan Yesus naik ke surga? Siapa? Yesus nggak di surga tapi di neraka. Nah, mana? Siapa? Coba tunjukkan ayat mana. Datanya ya. Kasih datanya ya. Yesusnya di neraka. Ulang lagi. Nih, Siap. kasih datanya. Nih. Saya juga bisa mengatakan Muhammad ke neraka karena ada ayatnya, harus jelaskan. Ini ada datanya ya. Ini datanya. Oke. Kristus telah menebus kita dari telah kutuk menebus Taurat kita dengan dari- jalan menjadi kutuk. Dengar dulu. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Sekarang saya tanya, Yesus tergantung di kayu salib enggak? Tergantung tapi bangkit. Ya, nanti dulu bangkitnya. Ini kembali lagi Nanti dulu dengan bangkitnya. omongan kita. Nanti dulu. Pak Faruk. Nanti dulu bangkitnya. Pak Faruk biar ketemu. Nanti dulu bangkitnya Dinda, sabar dulu. Nanti dulu bangkitnya. Yang saya tanyakan, Oke. Yesus tergantung di kayu salib enggak?
Tergantung, mati terkutuk. Oke. Kalau istilah mati terkutuk, mati terkutuk kan? Ketika Mati terkutuk. dengar dulu. Nanti dulu Dinda, Kristen ini kok nggak bisa diatur ya? Bukan, tapi kan pertanyaanmu lari ke sini ke Jangan sana keluar kan. konteks dulu. Yang saya bahas masih pada proses penyaliban, bukan setelah penyaliban. Ini masih penyaliban dulu. Yang saya tanyakan, Oke. Yesus itu disalib tergantung di kayu salib enggak? Mati tergantung di kayu salib. Nah, berdasarkan Galatia 3:13, orang yang mati tergantung di kayu salib terkutuknya. Terkutuk, tapi hari ketiga dibangkitkan. Terkutuk. Nih. Terkutuk ya. Terkutuk. Sekarang kita ke Matius. Pak Farouk, Sabar dulu, sabar Pak dulu. Farouk. Sabar dulu Pak Dinda, Farouk. Dinda. Tunjukkan Dinda. ayat, Sabar dulu, sabar tunjukkan dulu. ayat. Sabar dulu. Ini Tunjukkan ayat. ayatnya. Ini ayatnya. Ini ayatnya nih. Nih. Oke. Nengok. Ingat ya, tadi kau katakan Yesus yang tergantung di kayu salib, ya, mati terkutuk. Oke? Nih, kita baca ini. Oke. Orang-orang terkutuk itu tempatnya di mana? Dan ia juga berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis." Sekarang aku tanya samamu. Iya. Berdasarkan Matius 25:41 nih, orang-orang terkutuk dienyahkan ke dalam apa? Bukan terkutuk, Bang. Bangkit di hari ketiga. Kalau Yesus Loh, tidak tadi kau bangkit, bilang itu mati terkutuk. terkutuk. Kalau Yesus tidak Tadi bangkit, kau itu mati bilang terkutuk. terkutuk. Kalau Yesus tidak bangkit, itu Loh, berarti tadi- mati terkutuk. Betul. Loh, Terbukti tadi kau Yesus bilang bangkit dari terkutuk, kematian. Tidak. Kalau dia tidak bangkit, saya akui. Kalau dia tidak bangkit, saya akui. Kok jadi berubah? Kalau dia tidak bangkit, saya akui. Sama seperti Muhammad kan, dia tidak bangkit. Nah, Kan? tunggu dulu. Tadi kau bilang dia terkutuk nggak? Iya, kalau dia tidak bangkit, saya akui. Terkutuk. Iya, karena dia bangkit. Berarti dia tidak terkutuk kan? Dinda, tadi sudah aku akui nggak kalau Yesus itu mati terkutuk dengan tergantung di Itu kayu sudah salib? berubah Akui. menjadi hidup yang kekal. Loh. Jangan berubah-ubah kau. Gini Tapi loh, kalau dia Yunus. tidak bangkit, Yunus. tapi kalau dengar dulu, Yunus. kalau dia Terserah tidak bangkit, kau. mati terkutuk selamanya, itu saya akui. Bang Farouk Oke, saya akui, terserah mantap kau. sebenarnya. Gini loh, Vinus. Bang Farouk Terserah mantap kau. saya bilang. Tapi Terserah terbukti, kau. Lo kok jadi gini kau? dengar, tapi terbukti kan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ya, apakah itu yang mati Nggak ada, terkutuk? mana buktinya? Mana buktinya dia bangkit? Mana buktinya? Makanya Pak Mana Farouk, buktinya? kalau mau adu argumen, Itu angan-anganmu saja loh. Sekarang kita kembali lagi bukan Vinus ya. jangan. Dengar Vinus, kita Kenapa kembali harus lagi. ada? Kenapa Vinus. harus ada kebang? Ah, Kalau udah nggak Kristen, bisa lagi kau. Kristen, kenapa adanya hari Udah, kejang-kejang kau udah.